Sobat Sisi, sekarang saya sudah berada di Vivo Mall Sentul Bogor. Sekarang saya mengajak pemirsa untuk melihat usaha Ibu Yanti Handmade Eco Print yang dikenal dengan jejak daun. Saya udah pakai topi gini, mau beli, mau pilih-pilih, tapi nggak ada yang punya. Kita cari pemiliknya. Ayo pemirsa. Assalamualaikum, ibu-ibu. Iya. Mohon maaf Bu, saya mau nanya. Iya. Ibu Yanti pemilik Eco Print jejak daun ini siang di mana Bu? Itu dia. Ya, Saya Pak. Ibu saya ke toko sebelah. Ibu di sini. Saya mau beli ini jadi ditunda. Pak, lagi pada ngopi nih. Saya lagi ngapain nih ibu-ibu? Kayaknya asik banget lagi ngobrol lagi ngapain? Iya. Lagi ngerumpi, Pak. Dari biasalah komunitas Pak, komunitas. Jadi biasa ibu-ibu kan kalau udah beres masak tuh pada pergi ke mall. Sekarang kan udah boleh, udah bebas. Terus di sini bisa bikin kreasi gitu. Yang penting tetap jaga prokes ya. Yes. Nah ini ngomong-ngomong kelompok apa nih namanya nih? Ini dari koperasi nah itu koperasi perwira serba usaha. Jadi di sini Sri Kandi Kreatif yang ada di sini. Oh. Kabupaten Bogor ya Pak. Oke. Di sana juga saya banyak kan ada produk-produk. Emang Betul. di komunitas ini apa aja produk yang diajarkan sama teman-teman? Oke. Berbanyak. Jadi selain dari fashion, kemudian craft, kerajinan dari ecoprint, pengrajin ecoprint, kemudian ada juga yang cookies. Ini pengusaha somai, batagor di bawah. Ini ecoprint ya, udah pernah. Ini cookies, ini juga luker gitu Pak. Jadi macam-macam, Pak. Pokoknya penuh deh Pak di sini. Lengkap ya? Lengkap. Semua ada di sini? Semua ada di sini. Oke. Ada sepatu, ada Oke. Oh iya. Ini ibu sibuk kan? Lagi sibuk sama bisnisnya dia nih. Iya betul Pak. banyak Siapa? orderan, Pak. Banyak orderan. Oke. Oke. Berapa Iya. total anggota sampai dengan saat ini? Udah lama juga Bu ya? Alhamdulillah sudah lebih dari 3 tahun, lebih dari 200 anggota aktif dan masing-masing sudah punya produk, punya usaha yang tadinya cuman ibu-ibu rumpi, sosialitas, sekarang punya produk dong. Bersinergi. Bersinergi, betul. Dan berkolaborasi. Kolaborasi. Iya. Oh, iya harus itu positif kumpulnya, jangan sampai Iya. enggak ya. Betul, betul. Ini kan Pak. nih kayaknya ibu-ibu lagi sibuk sama ini lagi bisnis kayaknya nih. Kita tinggal dulu pinjam sama Ibu Yantinya gimana? Oke, Kita mau siap. pakai koprint udah pakai topi soalnya nih. Sip, Bu, keren-keren. gerak sebelah ya. Oke, Makasih Bu ya. Iya, Yuk. makasih. Dah. Ayo, Yuk. ke sebelah. Ya. Dah. Oke, Ibu Yanti, sebelum kita melihat koleksi yang banyak Bu ya, mungkin sebagian pemirsa juga ada yang belum mengetahui mengenai ecoprint. Sebenarnya ecoprint itu apa Bu? Ecoprint itu suatu mencetak dedaunan atau alam yang ada di sekitaran kita pada sebuah kain. Nanti dia akan menghasilkan sebuah karya seperti ini Pak di belakang-belakang saya. Jadi itu dari hasil pencetakan daun asli seperti yang ada di sini. Dengan memanfaatkan daun-daunan yang ada di sekitaran kita. Oke. Kenapa Ibu maksudnya tertarik fokus di ecoprint dalam menjalankan usahanya dan sejak tahun berapa? Sejak tahun 2018, awalnya sih saya ikut di komunitas ya, komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Bogor, Perwira, itu mengadakan workshop. Jadi ada beberapa nih yang ikut ke mendalami ecoprint. Jadi nggak semuanya mengikuti. Jadi ada 3 orang atau 4 orang atau 5 orang yang fokus untuk di ecoprint. Jadi saya karena memang senangnya di craft dari dulu, jadi kayaknya srek banget gitu ngejalanin ini. Jadi ada unik-uniknya gitu Pak. Nah, unik-uniknya. Nah. Apa sih yang ketika kita bicara terkait ecoprint, uniknya di sini loh. Apa sih hal yang mungkin istimewa dari ecoprint itu apa? Istimewanya selalu menakjubkan Pak. Jadi pada saat kita perebusan, kita saat membuka lontong itu jadi hasilnya tidak bisa menduga. Jadi yang bikin penasaran itu, jadi hasil dari rebusan tersebut. Jadi dari kain-kain itu nanti menghasilkan sebuah jejak daun atau daunnya itu sendiri menghasilkan warna apa gitu. Jadi itu yang bikin penasaran kita, jadi terus mencoba
semuanya daun. Berarti output yang dihasilkan bisa dikatakan tidak terbatas dong, banyak? Betul, banyak sekali. Oke. Apa aja output produk yang dihasilkan dari EcoPrint itu? Ini kan banyak nih, selain Ya, topi yang saya selain pakai ya. topi. Salah satunya ini Pak, jadi kita juga ada jilbab. Nah di jilbabnya, ini juga ada beberapa jilbab. Jadi kita ada salah satunya ini. Nah, ini salah satu kreasi saya juga. Jadi karena apa bordirnya sendiri ya, bordirnya. disulam. Sulam, oke. Jadi buat pemanis aja sih ini. Ada baju koko. Oh iya. Baju kokonya juga. Ini kayak baju-baju ini anak-anak ABG. Terus kebayanya juga ada Pak. Kita juga bikin kebaya. Sama apa? Jadi sekarang banyak permintaan tuh buat kaftan. Oh kaftan. Iya, kaftan itu lagi ngetren banget sama outer juga ada. Oke. Kemudian, nah ini apa ini? Nah ini andalan kita nih Pak, produk saya. Jadi pasmina. Pasmina. Iya, pasmina dari tenun nih, kain tenun sutra. Oh kain tutup. Ini kain tenun terus sutra. Memang kalau untuk EcoPrint itu kain apa yang cocok diaplikasikan maksudnya? Pemilihan bahan ya Pak ya. Pemilihan bahan. Oke. Kalau pemilihan bahan biasanya kan itu EcoPrint itu, jadi kalau sutra itu alam ketemu alam hasilnya pasti bagus ya. Nah makanya kita menggunakan sutra. Tenun ini kan kita memang dari serat alam. Kayak katun itu jadi serat alam, jadi kita memang yang benar-benar menggunakan serat alam. Jadi tidak ada yang polyester gitu Pak. Jadi untuk penyerapan si daunnya itu lebih maksimal dia. Nah oke, nah, mungkin pemirsa juga bisa melihat ya di sini. Ini dari sisi warna kita lihat ini ada yang Bunga. Bunga ya, maksudnya ada yang cup ya, ada yang tidak begitu. Nah ini ada yang cuma motif doang. Ini kan dari sisi warna pun beraneka ragam Bu ya. Betul. Sebenarnya apa sih yang menentukan output dari warna itu? Dari bahankah, dari daunkah, atau dari apanya Bu? Dari bahan dan daun tersebut. Jadi bahan itu mempengaruhi juga dia menghasilkan warna di daun tersebut. Jadi daunnya itu juga, misalnya kita dalam satu daun warna kuning, tapi di media kain yang berbeda dia bisa berbeda. Oh gitu. Betul. Oke, ayo Bu Yanti, ini ada lagi nih produk lain nih pemirsa nih. Nah ini tempat topi yang tadi saya ambil tapi Bu Yanti nggak ada ya. Oke, nah ini juga diaplikasikan di tas Bu. Coba Bu, menarik nih. Ini tas nih Pak nih, ini dari bahan kanvas. Bahan kanvas ya. Oke. Ini bahan mentahnya ada di situ Pak. Nanti kita bikin, ini pewarnaan dari teh Pak. Pewarnaan dari teh? Pewarnaan dari teh, kita bikin dari teh ini. Oke. Kalau ini ini kayu eukaliptus. Oh, eukaliptus, daun eukaliptus daun itu. Eukaliptus ya. Oke. Nah ini untuk di sejenis dompet juga bisa Bu ya? Iya. Ini buat santai-santai nih, wah keren kan? Keren Bu. Nggak cocok ya? Bapak cocok ke topi Pak. Topi ya, oke. Nah topinya juga nih Pak nih, keren nih. Keren. Ini yang buat ABG. Nah keren kan? Benar. Versi lengkap dari topi, masker, baju ya? Betul. Oke. Ini sama ini pemirsa ya, kan kalau dari sisi motif ya, ini kan juga kayaknya ada yang motifnya sudah didesain sedemikian rupa. Betul. Ada yang itu konsepnya seperti apa sih Bu? Konsep daun-daunnya itu peletakan. Konsep daunnya sih kita bisa lihat di sini ya Pak ya. Jadi bermacam-macam daun yang ada itu, jadi kita memang kita pilih daun-daun yang unik-unik bentuknya. Jadi nanti kita tinggal peletak-peletakan aja. Oke. Biasanya apa tuh kalau kita pengen buat kan, pertama apa aja yang dibutuhkan, proses-prosesnya, atau gimana kalau kita langsung simulasikan kita biar pemirsa nggak penasaran? Biar oke Pak. Oke, sekarang ya. Oke, ini Pak. kita pinggirin dulu deh biar nggak ini. Ini
kain kita basahkan dulu dari dalam keadaan lembab. Ini kita pakai tenun ya, hasilnya nanti seperti itu, yang tenun-tenun. Ini kainnya lembab nih Pak. Nah nanti tinggal tempel-tempel aja daunnya, ada di sini. Oke, sebelum ke daun ini, untuk kain ini kalau kita menggunakan kain yang kering gimana? Nggak bisa? Penyerapannya nanti kurang maksimal. Oh, oke. Jadi memang keadaan lembab seperti ini. Kita rapikan dulu kainnya. Ini kita sengaja pakai tenun. Oh, serapal gini ya. Ini kita pakai daun jati ya. Daun jati ya. Daun jati memang tidak pernah ingkar janji Pak. Bisa aja sih Bu. Nah, oke. Ibu ini kan kalau dari daun terus menggunakan apa ini ya, jenis ini ilalang. Nah, ini kan belum proses, belum sampai finishing, belum selesai ya. Betul. Baru peletakan daun. Nah, ini kita kalau untuk menentukan output warnanya itu apa, itu gimana cara kita menentukan daun ini nanti hasilnya seperti ini, gimana cara penentunya? Nah, itu uniknya Ecoprint Pak. Jadi kita tidak bisa menebak daun ini keluarnya warnanya ini. Ini kita jati aja kita bisa berbeda nih. Satu pohon dia bisa menghasilkan warna ungu. Nah, bisa kita satunya lagi bisa dia keluar warna hijau atau warna merah. Merah ke ungu nih ya. Jadi uniknya Ecoprint itu, jadi semua daun bisa berbeda-beda di media kain yang berbeda. Oh, berarti penentu dia pembeda warna dari medianya dong? Betul. Walaupun daunnya dari sama mediasi kan? kainnya tersebut. Oke, nah ini saya juga tadi belum sempat nanya nih. Pertama dari daunnya ini, sebelum ini kita harus ada proses pembersihan dulu atau seperti apa, Ga? Kita sudah dilap-lap nih. Kita habis petik dari pohon nih. Kita udah lap-lap sedikit supaya nggak kotor dia. Jadi peletakan juga kita bisa variasiin, jadi di depan atau di belakang. Jadi nanti dia kan ini kita mau bikin mirror. Jadi dia berkaca. Jadi depan sama depan sama. Sama begini ya? Tuh. Tapi nanti kita peletakan daun kita bisa gini. Bisa gini gitu Pak. Jadi kita suka-suka sih. Sekreativitas mungkin ya. Oke. Nah kemudian apa lagi nih Bu? Nah ini ilalang kita juga nih. Nanti dia kalau ilalang biasanya dia keluarin warna kuning. Jadi bercak-bercak warna kuning. Sudah pasti kurang lebih kuning. Sudah pasti ya. Kalau okay. ilalang. Nah ini namanya mirror. Jadi kita kain pertama dan kain ini kita lipat sana. Ujung ketemu ujung Pak. Awas Bu. Tarik ya Pak ya. Tapi nggak mentok nih, nggak ini. Sip. Ini disebut mirror. Ini. Jadi dia berkaca dari daun yang satu ke daun yang satunya. Sama persis. Nah dari sini prosesnya nanti kita tinggal. Oh ini ada plastik juga? Iya. Nah kita perlu kayunya mana ya? Kayu apa tuh Bu? Ayo, Ibu terlalu bersemangat. Nah ini alat bantu saya Pak. Untuk apa ini Bu tujuannya? Ngegulung. Okay. Ngegulung. Kita ngegulungin nih. Biar lebih padat kali ya? Iya, jadi dia lebih menekan. Oh, oke. Jadi bukan kue aja Pak yang bikin digulung-gulung, kain juga ini dibikinnya digulung-gulung. Oke. Nah dari sini kita tarik. Oh, dilipat 3 gitu ya? Terus? Kita pakai press. Sini boleh saya pegang. Gunting ya. Oke, Ibu sambil mengerjakan saya juga ini pengen tahu. Ini kan mungkin proses perekatan Bu ya? Iya. Kenapa perekatannya menggunakan plastik? Enggak
mungkin tali misalnya. Kenapa, Bu? Kalau ini nanti kita ikat lagi Pak pakai tali rapia. Oh, tapi emang dasarnya harus plastik. Mm-mm. Untuk apa tujuannya, biar apa? Supaya dia tidak kena uap dari dalam, dari luar, dari perebusan itu. Soalnya kalau ada uap, nanti si daunnya itu bentuknya bisa blobor atau nggak rata. Nggak merata ya? Iya. Jadi dia tidak boleh memang kena uap. Dari sini oke. nanti kita ikat. Nah, udah pas ya, ukuran talinya udah pas. Gunting. Iya. Ini saya gunting aja. Ini ya. Sip. Oke, Iya. setelah sudah jadi seperti ini, apa proses berikutnya? Prosesnya pengukusan. Pengukusan. Pengukusan kita memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Oke. Nanti setelah pengukusan baru nanti kita angkat. Nah, itu hasilnya yang bikin deg-degan itu, Pak. Kenapa deg-degannya, Bu? Bikin penasaran. Oh, gitu. Bikin penasaran hasil dari daun tersebut. Warnanya apa ya, gitu. Bentuknya apa ya, gitu. Penentunya di situ ya. Iya. Nah, itu yang bikin penasaran terus, jadi ingin mencoba terus. Oke. Oke, pemirsa, dan ini hasil dari yang sudah melewati proses Ya, proses rebus ya? pengukusan. Pengukusan ya. Oke. Nah, ini setelah begini langsung boleh dibuka atau Boleh, gimana? Pak. Ini udah dingin ya. Jadi kita langsung buka aja. Buka aja. Nah, ini tadi kita kan bikin yang mirror ya, Pak ya. Wih. Waduh, udah nggak sabar pengen Udah dibuka nggak Pak deh, sabar. Pak. Buka langsung. Buka aja kali, Bu ya. Nah, Ibu menyangka gak nih keluarnya hasil seperti ini ya warnanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oh. Kita lanjutkan buka, Bu. Nah, yang disebut mirror gini, Pak. Tuh. Jadi dia sama. Oh. Wih, cantik loh warnanya. Jadi dia keluarnya warna-warni ya, Pak ya. Ini kita saya tarik. Cantik pemirsa ya hasilnya ya. Warna-warnanya selagi kita cabut-cabut aja ya. Tuh. Nah, oke. Ini kan daun setelah dipakai untuk sekali pengukusan ya. Ya. Nah, daun ini bisa nggak kita pakai untuk pengukusan kedua, ketiga, atau seterusnya? Kalau daun jati bisa, Pak. Jadi Jadi kita bisa pakai 2 kali pengukusan. Kita bisa pakai 2 kali. Kalau daun jati, kalau daun yang biasa ini paling biasanya kita buat pupuk. Oh, buat pupuk. Kita taruh di tanaman, ini subur banget tanaman kita. Dan itu juga tanaman ekoprint, Pak, yang ada di rumah saya. Jadi saya kumpulin lagi nih daun-daunnya, jadi nggak kebuang. Berarti hasilnya masih bisa dimanfaatkan juga ya? Betul. Ini kita ini habis pengukusan ini kan kita oksidasi dulu ya, oksidasi dengan udara dia. Jadi dia nanti lebih keluar ini si jejak daunnya ini. Oh, ada proses lagi? Iya. Jadi kita nunggu aja nanti nih lama-kelamaan dia keluar tambah hijau. Padahal pemirsa ya, dengan hasil yang seperti ini itu sebenarnya sudah cantik ya. Tapi akan ada proses seperti apa? Kayak penjemuran itu, Bu ya? Penjemuran. Itu untuk jadi kena angin-angin ya. Teroksidasi ya dia. Angin-anginnya juga kita alami ya, tanpa ada angin buat nggak seperti usah. Keren. Depan belakang juga ini kuat ya warnanya ya, sampai belakang loh. Ini kan kita pakai masker, Bu ya. Aroma daun setelah pengukusan itu masih kerasa ya? Kerasa ya. Nah, itu senangnya. Oke, pemirsa Kisi-Kisi, setelah tadi kita melihat proses-prosesnya bagaimana cara membuat ekoprint, Bu ya, karya dengan Ibu Yanti Jejak Daun, Bu ya. Nah, kita kan juga mau tahu nih proses setelah ini, Ibu pemasarannya kemana, siapa aja sih peminatnya, gimana, Bu? Boleh? Pemasaran sampai saat ini saya wilayah Indonesia ya biasanya.
sampai ke luar negeri juga ada Pak, Singapura. negeri juga. Ya. Cuma temen, jadi memang belum ekspor ya. Oke. Doain mudah-mudahan. Jadi ya saya juga ikut beberapa komunitas, jadi sekarang untuk pemasaran juga Pak. Jadi buka jaringan untuk buka reseller lebih banyak lagi. Oke. Itu salah satunya. Jadi marketplace juga saya buka. Oke, ada juga di marketplace ya? Ada. Berarti di situ kita juga bisa melihat koleksi-koleksinya ya? Iya. Di media sosial apa Bu? Kalau kita pengen lihat-lihat koleksi-koleksinya, Instagramnya apa ada namanya? Jejak Daun 18. Jejak Daun 18 ya? Iya. Kalau untuk pemesanan langsung menghubungi Ibu? Iya. Di nomor? Di nomor 085 85 316 8843. Oke. Nah, tadi kan Ibu bicara terkait reseller, Bu ya. Apa sih yang diterapkan Ibu dengan rekan-rekan reseller, syarat ketentuannya seperti apa aja? Untuk reseller kita juga tidak membatasi dia pembelian. Misalnya dia, Bu, aku mau dong jadi resellernya, tapi saya boleh nggak beli satu dulu atau dua? Silahkan, nggak apa-apa. Jadi dia mungkin mau untuk contoh, jadi dia beli, nanti untuk dipasarkan lagi bisa. Oke, terkait jumlah berarti tidak ada ketentuan batasannya ya. Harga dong. Ini harga, kan sudah di packaging nah ini sedemikian ya. rupa ya seperti ini. Ini apa Bu? Ini kain. Kain ya, biasanya kain. Saya packaging ini dia biasanya jadi suka untuk bagus nih. Hampers gitu ya. Hampers. Oke. Ini biasanya tahun baru ini mau menyambut tahun baru atau akhir tahun. Biasanya pasmina Mas. Pasmina ya. Iya, yang banyak pesanan itu. Oke. Nah, kalau untuk kisaran harga kisaran berapa Bu? Dari mulai mungkin hampers ini ya. Kalau hampers ini sekitar 400-an. 400-an. Kain ya. Kain 2 meteran atau 2,5 meter. Oke, dari mulai baju-baju koleksi itu berapa? Kisaran berapa? Kalau pasmina ini 150-an sampai 175. 150.000 ya. Oke. Jadi harganya terjangkau. Terjangkau pemirsa saya pikir harganya mahal. 150.000 insya Allah sudah dapat. 150.000 pasmina itu ini ya? Buat ini ya, jilbab ya? juga ada nih. Nah, coba sini Bu. Nih, kisaran berapa tadi? 150. 150.000 ya. Ini udah pakai jilbab cantik ya. Oke. Nggak ada yang sama loh Pak ini. Itu dia uniknya ya. Jadi uniknya itu. Oke. Jadi kita ambil uniknya aja ya. Oke. Ini juga kita pakai apa sih? Apa sih itu Bu kok kayak kotor-kotor? Ini sebenarnya karat Pak. Jadi kita pakai karat, kita rendam si bahannya itu, kita pakai karat, kita rendam. Jadi dia menghasilkan jejak coklat-coklat kayak gini. Coklat karat ya. Berarti ini salah satu alternatif juga. Kadang kan ada saya mau punya baju atau fashion yang nggak mau diikuti sama orang. Nah, unik. Betul. Ecoprint salah satu Ecoprint salah satu pilihannya. Ya. Karena unik nih. Iya. Beli di Jejak Daun ya Pak ya? Di Jejak Daun. Oke. Nah, kalau untuk pengiriman gimana biasanya? Kan tadi kan sudah mancanegara juga ya, dari teman-teman ya. Teman saya. Oke, itu menggunakan ekspedisi juga ya? Iya. Oke. Nah, untuk apa nih ke depan planning Ibu, rencana Ibu untuk usaha dari Jejak Daun ini itu seperti apa? Kedepannya saya ingin membuka peluang untuk ibu-ibu ke depan. Saya juga saat ini membuka workshop ya Pak ya. Oh, buka workshop saya juga mengadakan di mall, di mall Pipo ini. Jadi saya udah 2 kali mengadakan workshop untuk ibu-ibu yang ada atau berminat untuk belajar. Oke. Jadi saya dibikin grup nih Pak yang udah ikut workshop, nanti pilih-pilihan setiap minggu saya tagih tuh kerjaan dari workshopnya itu apa hasilnya, ada perbaikan atau tidak gitu. Nanti dia kalau udah bagus bisa lanjut untuk bikin pewarnaan. Oke. Itu untuk usianya umum ya? Umum ya? Kita buka umum. Oke. Berbagi ilmu gratis ya, insya Allah ya. Oke. Nah, Ibu Yanti, saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Yanti sudah meluangkan waktunya, lagi sibuk ada acara seperti ini, saya ganggu sampai diberikan ilmu cara membuat ecoprint seperti apa ya. Semoga usaha Ibu Yanti semakin berkembang, go internasional ya. Amin. Ya, semakin sukses juga ya, menghasilkan karya-karya yang unik ya. Salah satu alternatif juga untuk komunitas aktivitas yang ingin mempunyai fashion yang unik dan bahan bakunya mudah didapat dan ramah lingkungan tentunya. Betul. Kita tidak pakai sintetis ya Pak ya. Gitu dia. Oke, betul. Membantu untuk penghijauan juga ya. Betul. Nah, demikian pemirsa G60 liputan saya bersama Ibu Yanti yang dikenal dengan Jejak Daun Handmade Ecoprint.
Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Robert mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Nih topi saya lupa nanya, berapa harganya? Harganya murah, Pak. Berapa? 175. Kalau sama saya buat harganya... Bapak. Oh, buat saya.